bersyukur dalam segala hal. Mampukah kita bersyukur dalam segala keadaan yang menimpa kehidupan kita hari ini? Apakah kita memiliki kemampuan untuk bersyukur apabila keadaan kita semakin merosot karena kesehatan yang sedang melawan tubuh kita, yang mahu, hati kita yang mahu kekal sehat? Apakah kita mampu bersyukur apabila hubungan kekeluargaan ataupun hubungan di antara satu sama lain tegang oleh karena perselisihan ataupun tuduhan dendam yang sudah lama ditinggalkan ataupun tidak diselesaikan dengan baik? Apakah kita mampu bersyukur apabila usaha kita hari ini untuk mendapatkan sebuah pekerjaan ditolak sebab kelayakan itu tidak mencukupi, dan melihat kepada pencapaian kita tidak cukup untuk menjawat ataupun diterima oleh pihak majikan ataupun company yang mencari kaki tangan yang baru? Mampukah kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kalaulah kita membandingkan kehidupan orang yang tidak seiman dengan kita, begitu aman, begitu meriah, tetapi kita seringkali berhadapan dengan kesusahan, berhadapan dengan tentangan, ketidakcukupan, dan membuatkan hal itu membuatkan kita sanksi ataupun menyalahkan Tuhan ataupun merasa tidak adil atas kejadian itu. Siapa di antara kita di sini pernah apply menjadi seorang askar? Ahli bomba? Seorang polis? Ada juga bahkan pada para belia yang mungkin ataupun para bapak-bapak di sini satu ketika dahulu, sebab menjadi seorang di bahagian tentera ini ataupun di bahagian polis bomba memiliki kriteria yang sangat tinggi, dan seorang pemuda ini dia beri keinginan untuk memiliki satu pengkhususan dalam ketenteraan. Dia ingin menjadi seorang yang hebat, seorang pejuang, seorang yang dapat mempertahankan negaranya daripada serangan musuh, sehingga harapannya satu hari nanti menjadi seorang general dalam tentera itu. Nah, kalau kita lihat kriteria yang dipilih ataupun dinilai untuk setiap ahli-ahli baru, banyak yang disenaraikan. Nah, pemuda ini selalu bersyukur kepada Tuhan karena dia memiliki kecemerlangan dalam pendidikan dia. Jadi karena tik sudah tuh bahagian diploma dan degree. Dia juga bersyukur karena dia sehat, tidak ada masalah kesehatan kronik yang dia alami sepanjang pembesarannya. Pemuda ini juga bersyukur karena dia memiliki kesehatan tubuh yang cukup baik, di mana dia lincah, dia kuat, dia bersemangat, dia juga seorang yang memiliki fitness ataupun fitness kalau Melayu, kecergasan yang tinggi. Kau suruh dia buat kerja di ladang, tidak kira di rumah ataupun angkat-angkat barang yang berat, dia dapat melakukan itu semua dengan baik. Dan dia telah
berusaha untuk apply berkali-kali untuk masuk ke ketenteraan ini dengan harapan dia mendapat kelulusan, tetapi ada satu syarat yang dia tidak penuhi. Berat badan dia cukup, tetapi ketinggian dia tidak mencapai kelulusan. Jadi tidak kira kali pertama dia masuk untuk dipilih sebagai seorang askar sampai percobaan yang kelima tidak juga lulus, sebab kriteria yang tidak cukup ketinggiannya ini membuatkan dia ditolak. Meskipun semangat dia berkobar-kobar untuk menjadi seorang tentara yang setia kepada negaranya. Dan oleh karena percobaan yang berkali-kali ini terus gagal, akhirnya pemuda ini mulai berputus asa. Dia mulai mempersalahkan Tuhan karena doa dia, harapan dia tidak dijawab oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita tidak mau jadi askar, tetapi kita juga ada kemahuan kita masing-masing. Menjadi harapan bagi keluarga untuk menjadi seorang pendidik ataupun seorang yang berkerjaya dan berjaya dalam apapun bidang yang diambil. Sudah tentu kita juga mengalami tentangan-tentangan di mana kita ditolak karena tidak mencapai tuntutan yang diminta oleh pihak company itu ataupun sesiapapun yang mencari pekerja yang baru. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita menjadikan ini sebagai alasan, kekurangan kita itu menjadi alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan oleh sebab kejadian ini, mudah bagi kita hanya apabila keadaan itu baik, keadaan itu senang, menjadi sebuah kemampuan bagi kita untuk selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi lihat apabila kejadian itu berubah menjadi kesukaran, apakah kita masih mampu bersyukur ataupun sukar bersyukur kepada Tuhan? Saya tertarik dengan kutipan yang ada di sebelahnya. Hidup tak selalu sempurna. Yang terjadi tidak selalu yang kita suka. Tetapi kita boleh selalu bahagia dengan mensyukuri apa yang ada. Apa yang ada pada kita hari ini? Iblis tidak senang dengan keamanan yang dicapai oleh setiap anggota gereja yang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Di sanalah dia kasih masuk pencobaan, di sanalah dia lontar itu godaan-godaan yang mahu merosakkan kesucian hidup kita. Begitulah juga, di sanalah juga dia membawa kita kepada masalah yang berat seperti hubungan yang bermasalah, kejahatan yang kita tidak minta tetapi terjadi terhadap kita, dan banyak perkara lain. Dan itu sebabnya kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang yang tidak seiman. Semakin saya setia kepada Tuhan, semakin susah pula hidup saya. Tetapi semakin jahat orang yang tidak mengenal Tuhan, semakin makmur hidup mereka. Apakah begitu perbandingan kita dengan orang-orang sedemikian? Nah, Paulus mengingatkan kita satu perkara. Bertekun dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berarti di sini kita menyadari segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan.
Banyak perkara yang kita mau, tetapi apa yang kita perlu? Kita perlu letakkan pemisah, supaya hal itu tidak menghalang kesyukuran kita kepada Tuhan setiap hari. Ya, kita boleh dapat banyak kekayaan, kesehatan badan yang kuat, kepintaran, tetapi jika tidak disertai dengan kesyukuran, akan membuatkan diri kita seorang yang tamak, seorang yang mementingkan diri, dan seorang yang angkuh, sombong. Itu masalah dia. Bila kita dapat semua yang kita inginkan, tetapi kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, bahaya yang menanti kita adalah perkara-perkara yang akan lebih menonjol dan dilihat, dirasakan oleh orang di sekeliling kita kalau kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tabiat seperti ketamakan, mementingkan diri, keangkuhan itu menjadi batu sandungan kepada anggota gereja yang lain maupun orang yang tidak seiman dengan kita. Dalam kehidupan Raja Daud, dari dia kecil hingga dia menjadi seorang dewasa, dia sering kali mendapat tentangan-tentangan yang hebat. Tidak kira itu berhadapan dengan seorang yang berbadan gergasi, apalagi berhadapan dengan Raja Saul yang ingin membunuh dia. Kita tahu kisah di antara hubungan Raja Saul dan juga Daud. Pada mulanya Saul sangat gembira karena Daud dapat mengalahkan musuh yang besar, hebat, yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, termasuklah bangsa Israel. Dan apabila Daud berjaya mengalahkan musuh yang disebut mustahil untuk dikalahkan, pujian yang diterima oleh Raja Daud setelah dia diangkat menjadi ketua pasukan tentara bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Saul, pujian yang diterima oleh Daud melebihi pujian yang raja ini ingin dengar dari rakyatnya. Malah dia ataupun Raja Saul mula cemburu, dengki dengan pujian tersebut, malah takut kalau Daud akan mengambil taktanya satu hari nanti. Padahal dia memiliki seorang anak lelaki yang sepatutnya akan menerajui kepimpinan ataupun pemerintahan bagi bangsa Israel. Kita semua kenal siapa anak Raja Saul, kan? Yang juga adalah sahabat baik, sahabat yang rapat dengan Daud sendiri. Tetapi kita tahu bagaimana cerita di antara dua sahabat ini. Meskipun ada kebencian daripada si bapa, tetapi persahabatan di antara Saul dan Jonathan dan juga Daud sangat berbeza. Malah sebagai seorang adik-beradik yang sangat rapat. Dan oleh sebab kebencian Raja Saul terhadap Daud, seumur hidup Daud bersama dengan keluarga raja ini, sebab dia dikawinkan dengan salah satu anak Raja Saul, kan, sebagai ganjaran dia dapat mengalahkan Goliat. Dia dijadikan buruan yang mahu dibunuh oleh Raja Saul selagi dia hidup. Jadi ini harus dihadapi oleh Daud setiap hari. Dia perlu bersembunyi, berpindah, mengembara, sebab nyawanya terancam. Terancam daripada orang yang
dia sebut sebagai mentua dia sendiri. Saya tidak tahu kalau dalam hubungan kamu hari ini di antara menantu dan juga mentua, saya harap kamu jaga hubungan kamu dengan baik. Sebab ini yang sedang terjadi dalam kisah kehidupan di antara si mentua dan si menantu. Tidak pernah berdamai. Dan kita tahu daripada kisah mereka, banyak juga kesempatan untuk Raja Daud membalas dendam akan kejahatan mentuanya, tetapi dia memilih untuk meletakkan batas supaya itu tidak terjadi. Dia menghormati sebab Raja Saul itu juga diberkati sebagai pemerintah bagi bangsa Israel. Jadi meskipun ada pujukan, ada desakan daripada rakan-rakan Daud sendiri, prajurit-prajurit yang pada mulanya berperang ataupun mempertahankan pemerintah mereka dan bangsa Israel daripada musuh-musuh. Saat mereka memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Saul, Daud hanya mengambil sehelai daripada kain raja itu dan menunjukkan dan membuktikan kepada mentuanya raja ini bahwa dia tidak ada apa-apa rasa benci dendam terhadapnya. Dan sememangnya apabila Anda berada di situasi Raja Daud, setiap hari Anda diancam, tertekan, menderita, kita melihat ketabahan hamba Tuhan ini untuk menghadapi keadaannya yang sangat-sangat sukar. Sebelum kita melihat kata-kata Raja Daud, perhatikan apa yang Ellen White nyatakan mengenai hati yang telah mati. Mati karena tidak bersyukur atas segala kebaikan dan pemberian Tuhan ataupun kehidupannya sebagai seorang pengikut Kristus. Dinyatakan dalam buku Nasihat Penata Layanan muka surat 19. Tidakkah salib Kristus mempermalukan hidup yang dipenuhi dengan sifat cinta diri dan pemanjaan? Kita sedang menyabit buah-buah dari pengorbanan dirinya yang tak ternilai ini. Namun bila ada pekerjaan harus dilakukan, bila wang kita diperlukan untuk membantu pekerjaan penebus dalam rangka penyelamatan jiwa-jiwa, kita memohon untuk dimaafkan. Kemalasan yang hina, sikap tidak peduli, dan rasa cinta diri yang jahat menutup kesadaran kita terhadap tuntutan Allah. Biarlah kita abadikan waktu dan harta kita bagi pekerjaan Allah, agar kita boleh berkenan di hadapannya dan menerima pahalanya. Jadi ini juga yang Tuhan ingin lihat dalam kita, kehidupan kita. Raja Saul diberkati dengan orang-orang yang boleh dia percayai, orang-orang yang takut akan Tuhan seperti Daud. Tetapi dia tidak menghargai, dia tidak memberikan sokongannya, dia tidak menunjukkan kerjasama ataupun kesanggupan untuk menjaga orang-orang yang telah menyelamatkan mereka daripada serangan musuh Tuhan. Tetapi dengan memilih untuk merasa benci, dengki, iri hati, cemburu, situasi di antara Daud dan juga Saul
tidak pernah sembuh. Sehinggalah Saul sendiri sadar yang dia berada di bawah kuasa Daud pada malam dia sedang berehat, dan bila masa sahaja dia boleh berada dalam keadaan bahaya, nyawanya boleh terancam, tetapi Daud memilih untuk menghormati dan membenarkan dia hidup dengan hanya mengambil sehelai daripada jubah raja tersebut. Bagaimana Daud menyikapi perasaan tertekan yang dihadapinya? Dalam kata Daud sendiri, Mazmur 42 ayat 12, dia seperti mendorong dirinya untuk percaya bahwa situasi yang dia hadapi ini Tuhan akan bantu, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberikan dia kekuatan selagi dia berharap dan mensyukuri kebaikan Tuhan yang mana dia masih hidup sampai saat itu. Ayat itu mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, hanya dengan menghadap Allah kita menemukan pengharapan. Hanya dengan bersyukur kepada Tuhan karena kita masih hidup hari ini. Meski apapun kejadian yang sedang terjadi, kita menyingkirkan apa yang negatif dalam hidup kita, membenarkan kelemahan kita bertukar menjadi kekuatan untuk keluar daripada lembah penderitaan, masalah yang kita hadapi hari ini. Sikap bersyukur, dia kata di sini, yang dipraktikan oleh Daud telah membangkitkan semangatnya dalam menghadapi kesukaran hidup yang amat berat itu. Jadi daripada pengalaman Daud, dia terus menyatakan kesyukurannya kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah perisainya, Tuhan adalah terangnya, keselamatannya. Dia tidak perlu takut dengan situasi yang sedang terjadi di hadapannya, sebab Tuhan adalah benteng hidupnya. Dia tidak akan takut. Inilah kekuatan yang Daud ambil daripada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Doa yang berterusan. Hal ini dia kata menyebabkan kita bersyukur dalam menghadapi kesukaran, adalah oleh karena fikiran kita dihantui oleh kekhawatiran yang lalu, oleh sebab kurang percaya pada pengendalian Tuhan. Itulah yang menjadi kelemahan kita. Kita takut, kita tidak percaya, kita mulai bimbang, risau. Tapi ingat, masalah kita lebih kecil daripada Tuhan yang mencipta kita. Ini juga dihadapi oleh Musa apabila dia membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Kita tahu betapa degilnya bangsa ini yang tidak pandai bersyukur, malah selalu mempersalahkan Musa dan Tuhan. Namun kita lihat daripada Filipi 4 ayat 6, satu nasihat yang dinyatakan buat kita semua untuk berhubung dengan Tuhan dalam doa, dalam permohonan, dan dengan kesyukuran kita. Bukan hanya memikirkan kekhawatiran itu, masalah kita itu. Perhatikan hal ini.
banyak orang menoleh kembali kepada bangsa Israel dan merasa hairan terhadap sikap mereka yang tidak mahu percaya dan bersungut-sungut, sambil merasa bahwa mereka sendiri tidak akan memanjakan sikap tidak tahu berterima kasih seperti itu. Tetapi bila mana iman mereka ini diuji, sekalipun cobaan yang kecil sahaja, mereka tidak menunjukkan iman atau kesabaran sebagaimana halnya orang Israel dahulu. Bila mana dituntun kepada jalan yang sempit, mereka bersungut-sungut terhadap proses yang sebenarnya dipilih oleh Tuhan untuk menyucikan mereka. Kamu masih ingat itu perumpamaan Yesus, lebih mudah untuk seekor unta masuk ke kerajaan surga dibandingkan dengan seorang yang kaya? Ini. Kenapa jalan yang sempit? Kamu pernah masuk gua? Kamu pernah masuk lubang yang sempit yang ngam-ngam badan kamu? Ada? Saya pernah satu kali masa di Thailand. Sana banyak gua. Dan adalah satu laluan ini yang perlu kami lalu. Tidak boleh berjalan, tidak boleh berdiri. Kamu mesti merangkak sebab ngam-ngam lubang itu badan kamu. Jadi yang kamu pikul tu bag dengan isi banyak atau makanan kah, peralatan untuk camping kah, perlu kamu kasih tinggal sebab tidak boleh lalu. Bagaimana dengan soal rohani? Pemuda yang datang kepada Yesus dalam pelajaran sekolah Sabat dewasa, dia mau mengikut Yesus. Dia tanya kepada Yesus, apa hukum yang paling penting? Dan Yesus mengatakan, kasih Tuhan, kasih sesamamu manusia. Dan dia berkata lebih lanjut, kalau kamu mau mengikuti aku, jualah segala hartamu. Jual segala hartamu itu sama artinya dengan jalan yang sempit. Kamu mau datang kepada Tuhan dengan mengheret semua kekayaan kamu, ataupun kamu datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan dan percaya yang Tuhan akan memenuhi keperluan kamu. Kalau dia kasih sumbatlah itu semua harta di dalam lubang gua yang sempit itu, kita tidak boleh bawa semua itu ke surga, melainkan diri kita sendiri. Jadi apa yang ada dalam diri kita adalah karakter, tabiat, sifat yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mana tidak dimiliki oleh bangsa Israel, yang selalu merungut, tidak percaya, memanjakan diri dengan nafsu. Dan apabila datangnya pencobaan kecil, mereka selalu merungut kepada Tuhan dan Musa sendiri. Buku jilid yang kedua daripada Sejarah Para Nabi mengatakan, setiap kegagalan di pihak anak-anak Allah disebabkan oleh apa? Kekurangan iman kita kepadanya. Di sanalah masalah terbesar kita. Kalau kita tidak belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Bila mana bayangan menutup jiwa, bila mana kita kekurangan terang dan bimbingan, sedarlah ia hanya memerlukan kita untuk memandang ke atas, memandang kepada Tuhan. Di sana ada terang di balik kegelapan kehidupan kita hari ini. Apapun keadaan kita rasa gelap hari ini,
Tuhan kata, lihat kepadaku. Dia akan mencerahkan, dia akan menguatkan kita. Seperti mana ayat ini katakan kepada kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah daripada kita. Berarti di sini Tuhan tidak akan pernah menjanjikan umatnya tanpa masalah, duka dan air mata. Allah menjanjikan kepada umatnya kekuatan untuk menghadapi pencobaan, memberi penghiburan dalam duka, serta memberikan terang untuk menuntun di jalan yang berbahaya ini. Berbahaya saya katakan di sini sebab iblis selalu melihat gerak-geri kita. Dia selalu melontarkan apapun cobaan untuk merosakkan kesatuan kita dengan Tuhan, kemurnian hidup kita yang kita pertahankan, begitulah juga kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Dia membekalkan kamu dengan kekuatan itu, supaya kamu dapat mengharungi keadaan-keadaan yang sukar di hadapan nanti. Jadi bagaimana kita harus memandang kehidupan kita? Melihatnya dari sudut positif. Perhatikan beberapa kenyataan ini. Kita harus bersyukur kalau kita belum bersedia untuk memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Karena seandainya sudah, apalagi yang harus diinginkan. Kita harus bersyukur apabila kita tidak tahu sesuatu, karena itu akan memberi kita kesempatan untuk belajar. Kita harus bersyukur karena mengalami masa-masa kesukaran. Karena pada saat itulah kita bertumbuh. Kita harus bersyukur atas keterbatasan kita, karena itu memberi kita kesempatan untuk berkembang. Kita harus bersyukur atas setiap tentangan, karena itu akan membangun kekuatan dan karakter kita. Kita harus bersyukur atas kesalahan yang kita buat, karena itu memberikan kita pelajaran yang berharga. Kita harus bersyukur apabila lelah dan letih, karena itu berarti kita masih dapat bekerja. Berarti di sini ada kebaikan walaupun kita pandang hal itu sebagai sesuatu yang mencabar ataupun menguji pertumbuhan iman kita, kehidupan harian kita. Dengan bersyukur kepada Tuhan, Ia membantu kita memandang satu perkara yang negatif diubah menjadi sebuah kebaikan yang mendorong kita untuk senantiasa taat, bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin akhiri khotbah ini dengan kutipan daripada Ellen White dalam buku Membina Keluarga Sihat. Lihat apa yang dinyatakan Ellen White di sini. Nyatakanlah rasa syukurmu atas berkat-berkat yang telah engkau terima. Apapun berkat itu. Kesehatan, harta, keluarga, pekerjaan, peluang untuk belajar, kemahiran, ladang yang diusahakan sekarang, apapun bentuk pekerjaan kita. Tunjukkanlah penghargaan atas perhatian yang engkau terima. Penuhilah hatimu dengan janji-janji Allah yang indah itu, agar engkau dapat mengeluarkan dari perbendaharaan ini kata-kata yang akan menghibur dan menguatkan orang lain. Hal ini akan menyelubungi engkau dengan suasana yang menolong dan mengangkat jiwa. Biarlah menjadi tujuanmu untuk memberkati mereka yang berada di sekitarmu.
termasuklah keluarga kamu sendiri dan sesiapapun yang Anda temui dalam hidup ini. Amin. Kalau kamu tidak boleh lakukan itu dengan harta, untuk mengongsi dan menghargai jasa baik, biarlah daripada kata-kata kamu mengambil janji-janji Tuhan itu untuk menguatkan satu sama lain. Lebih lagi menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Kejadian yang sedang terjadi di sekeliling kita hanya akan merosot. Kejahatan akan bertambah. Kesusahan akan menimpa semua orang. Apalagi bila undang-undang hari Ahad itu dikuat-kuasakan. Kita akan diburu ataupun menjadi buruan orang-orang yang digunakan iblis untuk menganiaya umat Tuhan. Biarlah dengan kata-kata dorongan daripada firman Tuhan menghibur satu sama lain, menguatkan satu sama lain untuk tabah, bersyukur seperti Daud. Lihat kembali apa yang Daud kata, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah terangku, Tuhan adalah keselamatanku. Kepada siapa harus aku takut? Kepada siapa harus aku gentar? Melainkan menghormati Tuhan dengan segenap hati hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.